Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di hari ini kami bersama-sama Tuhan berkumpul berdoa kepadamu ya Bapa, untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Indonesia dipulihkan dengan cepat, bahkan perekonomiannya Tuhan juga Kau bangkitkan Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Bapa, dari presiden, wakil presiden, bahkan dari kabinet menteri yang ada, pemerintahan pusat sampai daerah ya Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan, curahkan roh yang takut akan Engkau Bapa, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan adil dan benar ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga untuk setiap kejadian yang ada, pandemi COVID-19, kami berdoa dengan iman, diam dan tenanglah. Biarlah Indonesia akan dapat melewati Tuhan badai yang ada ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pemimpin kami, untuk GBI Gatus Broto ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta wakil-wakilnya Tuhan, dari cabang khusus rayon yang ada di Indonesia bahkan luar negeri ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa seluruh pemimpin rohani kami. Biarlah minyak yang baik itu mengalir dari kepala jangkau sampai ujung jubah. Biarlah melalui tahun inilah tahun paradigma yang baru, memiliki pola pikir Allah. Segala perbuatan kami itu memuliakan Tuhan. Tuhan juga kami bersyukur berdoa untuk karayon kami, rayon 1G Tuhan, Bapak Johannes Raja Guguk ya Bapak. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk dapat menuai jiwa-jiwa di rayon 1G. Biarlah ada kesatuan hati bersama-sama dengan seluruh gembala cabang rayon 1G yang ada ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur juga untuk generasi anak muda, yaitu generasi Yeremia. Biarlah generasi ini yang memiliki cinta mati-matian kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Tuhan. Pakai Tuhan generasi ini, baik di sekolah-sekolah, di tempat kuliah, bahkan di pekerjaan ya Tuhan, di lingkungan dimanapun Tuhan anak-anak muda ini berada Bapa, menjadi saksi untuk menuai jiwa yang terbesar di akhir zaman ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah bergandengan tangan bersama-sama, gereja Tuhan dipersatukan, gereja Tuhan menjadi saksi. Biarlah Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, perbuatannya ajaib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Dan mari pagi hari ini saudara, kita siapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yes Lord. Dan pagi hari ini kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu kami datang untuk memuji, menyembah Engkau. Rindu Kau Tuhan di hidupku, setiap saat selalu bersamamu. Ku rasakan dekapan-Mu, hadirat-Mu mengubahku, besar setia-Mu nyata di hidupku. Ku memandang ke tempat kudus-Mu, kota benteng dan perlindungan-Ku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Aku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Mulutku memuji nama-Mu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan
di hidupku. Setiap saat selalu bersamamu. Ku rasakan dekapanmu, hadiratmu mengubahku. Besar setiamu nyata di hidupku. Dan ku memandang ke tempat kudusmu, kota Betel dan perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Aku takkan goyah sebab Kau besertaku. Oh, mulutku memuji namamu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembahmu Yesus, sampai nyata kemuliaan mulutku. Memuji namamu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembahmu Yesus, sampai nyata kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan, katakan ku rindu Kau Tuhan, Kau Tuhan. Setiap saat kami rindu selalu bersamamu. Ku rasakan dekapan-Mu. Amin. Diam-Mu nyata di hidupku. Sama-sama katakan ku memandang ke tempat kudus-Mu, kota Betel dan perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Aku takkan goyah sebab Kau besertaku. Mulutku memuji namamu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembahmu Yesus, sampai nyata kemuliaan mulutku. Mari sambil bangkit berdiri kita angkat pujian, kita sembah Dia. Memuji namamu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi, oh, menyembahmu Yesus, sampai nyata kemuliaan mulutku. Memuji namamu, ku mengangkat hatiku, dan ku mau lebih lagi menyembahmu Yesus, nyata kemuliaan-Mu. Musik saja mari kita sembah Dia. Hanya namamu yang kami elu-elukan ya Tuhan, sebab kami rindu kediaman-Mu, kami rindu tempat kudus-Mu Yesus. Tiada yang lain yang kami rindukan, hanya dekat dengan Engkau.
kami bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Ralamarabo. Mari terus sembah Dia. Syakaralamaralabasande, Hinaralamayaralabasande, Syaralabayaralabo. Kami menyanyikan pujian, nyanyian kasih kami kepadamu ya Tuhan. Mari angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bawa yang terbaik bagi Dia, persembahkan bagi Tuhan. Oh, Ralamaya Ralamo, Shanda Ralamase, Hirabaya Shanda, Hiralama Ralamo. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days. Amen. Oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Sekarang beri tos kiri kanan, katakan karena Yesus yang kita sembah, Dia ajaib, namanya berkuasa, luar biasa.
Are you ready guys? Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan yang megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan dan segenap hati kami ya Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat dua tanganmu, katakan hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab hanya Dia Raja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Sekali lagi angkat dua tanganmu, katakan Kau Tuhan agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Dia Raja mulia. Sebab Dia yang bertahta atas puji-pujian setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yeah. Haleluya. Dialah sang pelukis cakrawala. Mari sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan
jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ini our God. Woo! Hallelujah. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Sang pemilik kehidupan, kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari serukan, katakan, kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. Woo! Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang sakit pasti disembuhkan. Engkau yang terikat, yang datang dengan masalah, Tuhan sanggup lepaskan. Sebab itu berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Woo! Sama-sama katakan, kami rindukan. Angkat dua tanganmu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi lebih sungguh, angkat tinggi dua tanganmu. Lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, dengan hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. Beri sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan. Serukan Yesus dahsyat. Yes, Dia ajaib dan luar biasa. Sekarang Britos katakan Dia dahsyat. Maka engkau sebagai anak-anaknya, engkau juga luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga, serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan.
Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi Yesus mendengar, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat dua tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
kami percaya Tuhan, bahwa tepat pada waktunya Tuhan, Engkau selalu menjawab kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu ajar kami untuk terus bergantung dan berharap kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Kemerdekaan dari sakit penyakit, kemerdekaan dari ikatan dosa Tuhan. Engkau beri kemenangan demi kemenangan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Setiap lutut yang goyah Tuhan, Engkau kuatkan kembali. Bangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau Tuhan lebih lagi mendengar firman-Mu, karena kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan. Kami mau diajar Tuhan. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Kita semua yang siap diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oh puji Tuhan saudara. Sungguh sukacita ya kembali saya dapat kesempatan dan kehormatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara GB Marina Plaza. Salam dari seluruh jemaat di Jakarta. Amin. Oh puji Tuhan. Saudara, langsung ke tema kita hari ini. Ya, temanya masih berhubungan juga dengan ayat daripada ayat tema tahun ini, tahun untuk kita bangkit dan jadi pemenang, saudara. Oleh karena itu izinkan saya baca kembali ayat tema kita, Efesus 5 ayat 14. Boleh selanjutnya. Oke, kita baca sama-sama saudara. Efesus 5 ayat 14, hitungan ketiga, 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin. Bapak Ibu, kitab Efesus ini berisi surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Ya saudara, ini gereja Tuhan yang bukan saudara baru saja kenal Tuhan. Tetapi kalau kita baca suatu penggembalaan ini, ternyata di kota Efesus, di tengah-tengah gereja Tuhan, ada yang rohaninya sedang tertidur. Betul Bapak Ibu? Tidak hanya tertidur, saking kelamanya tertidur, akhirnya rohaninya apa? Mati. Ya, tetapi yang Tuhan mau mereka tidak terus tertidur dan mati. Tuhan mau supaya gereja Tuhan di Efesus dan juga di kota Manado untuk bangkit dan bercahaya bagi Tuhan. Yang mau katakan amin ya. Nah saudara, ketika bicara tentang bercahaya, Kristus bercahaya atas hidup kita. Saya percaya ketika Kristus bercahaya, hidup kita tidak lagi dalam kegelapan. Amin. Tadi Bapak Bupati sudah kesaksian saudara, bagaimana langkah hidupnya diterangi oleh firman Tuhan ya. Jadi kita tidak seperti orang buta yang nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan tuntun langkah kaki kita. Katakan amin. Nah saudara, untuk bangkit ya saudara, untuk bangun ya dari tidur, ya bangkit dari kematian. Sesungguhnya kalau saudara baca ayat 15 sampai 21, itu ayat-ayat yang menerangkan saudara. Mari kita lihat sama-sama dengan cepat ayat-ayat di bawahnya. Ayat supaya kita bangun dari tidur dan bangkit dari kematian. Ayat yang pertama saudara di bawahnya adalah ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudara, yang jadi masalah, seringkali kita tidak perhatikan bagaimana kita hidup. Kita sibuk ngurusin hidup orang lain, gitu ya saudara ya. Semua dikomenin saudara ya. Gembala kulnya ya, para pemimpin rohani, semua saudara dikorek-korek kehidupannya. Padahal Tuhan suruh bukan perhatikan hidup orang lain ya. Tuhan firman berkata apa? Perhatikan bagaimana kita hidup ya. Saudara, self reflection, sama-sama lihat. Ini salah satu saudara langkah untuk kita bangkit ya saudara, untuk kita sama-sama bangun dari tidur, bangkit dari kematian. Nah saudara, ada ayat yang menggambarkan bagaimana seorang anak yang hilang. Waktu itu dia mulai melihat dirinya. Ya, dia tidak lagi mungkin menyalahkan situasi dan kondisi. Dia mungkin berhenti menyalahkan orang tuanya. Dia mungkin berhenti menyalahkan sahabat-sahabatnya yang mungkin tinggalkan dia ketika dia sudah bangkrut saudara. Dia berhenti itu semua dan dia mulai melihat kemana? Dirinya sendiri. Ya, apa yang terjadi? Firman Tuhan kita katakan Lukas 15 ayat 17, ketika dia melihat dirinya sendiri, ia mulai menyadari
keadaannya. Firman Tuhan katakan ternyata ya di tempat Bapakku itu berlimpah-limpah makanannya, saudara. Dan kalau saudara baca kisahnya setelah itu, setelah ia menyadari keadaannya, ya kalau saudara baca kisah selanjutnya, firman Tuhan katakan ia bangkit dan pergi ke rumah Bapa. Ya, saudara, sebelum kita mulai melihat, sebelum kita menyadari, saudara, aduh aku nih udah kelamaan gak baca Alkitab. Sebelum kita menyadari hal itu, sebelum kita menyadari sudah berapa lama saat teduh kita bolong, sebelum sadar, saudara, ya ketika kita lebih menyalahkan orang lain, menyalahkan mungkin saudara orang-orang yang kita harapkan menolong kita tetapi tidak menolong, terus nunjuk-nunjuk orang, saudara, terus seperti itu, maka tetap akan terpuruk, ya. Tetap akan terpuruk. Tetapi ketika dia sudah menyadari keadaan, oh bukan masalah orang lain, tapi jangan-jangan aku yang jauh dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ketika dia menyadari, aku tidak boleh seperti ini terus. Ya, aku tidak boleh terus tidak baca Alkitab. Aku tidak boleh terus tidak punya satu teduh yang baik dengan Tuhan. Kalau aku terus begini, hidupku akan makin hancur. Ya, akhirnya dia bangkit dan kembali ke rumah Bapa. Dan kita tahu kisah akhirnya, saudara, anak yang hilang ini dipulihkan kembali. Yang pertama, untuk bangun dan bangkit, ya perhatikan bagaimana cara kita hidup, bukan cara orang lain hidup, saudara. Ya pertama-tama perhatikan dulu, saudara. Nah saudara, apa yang kita perhatikan ayat selanjutnya? Salah satunya adalah ayat yang ke-16. Ya, dalam ayat yang ke-16 berkata, yang harus saudara dan saya perhatikan ya dalam kehidupan, cara kita menjalani hidup. Ayat 16 apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara, kata pergunakan waktu yang ada, kata pergunakan dalam bahasa Inggris diambil saudara dari bahasa aslinya. Ini menggunakan kata redeem, ya, redeeming your time. Ya saudara, ya redeem itu kalau saudara punya voucher, lalu vouchernya itu expired, saudara, contohnya expired tanggal 30 April, lalu hari ini misalnya tanggal 29 April, apa yang akan saudara kerjakan? Segera tukar, betul saudara? Segera pakai, ya saudara. Ini kata yang dipakai, pergunakan ini kata redeem. Artinya apa? Pergunakan, segera pakai waktumu. Jangan sampai lewat. Saudara, apa yang paling cepat saudara dan saya dapat ketika pagi hari kita buka mata? Yang paling cepat kita dapat itu adalah waktu. Ya, tetapi maaf saudara, yang paling cepat hilang juga apa? Waktu. Sekali kita dapat, saudara, ya tidak berapa lama langsung hilang. Dan yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi. Karena itu firman Tuhan katakan pergunakan redeem. Ya, tukar waktu yang kamu miliki untuk apa? Klik selanjutnya. Saudara, Efesus 5 ayat yang ke-17. Redeeming your time. Ya, pergunakan waktu yang ada untuk apa? Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dari kesaksian tadi luar biasa, saudara, ya. Kita punya kehendak sendiri, tapi kita mau selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara, menjelang Via Dolorosa, dia berkata, ya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara, bagaimana saudara bisa tahu kehendak Tuhan kalau tidak pernah baca Alkitab? Maaf saudara, tidak ada hamba Tuhan yang terlalu besar sampai akhirnya hari ini tidak perlu baca Alkitab lagi. Setuju Bapak Ibu ya? Tidak ada saudara pelayanan Tuhan yang sudah terlalu hebat, sudah terlalu padat jadwalnya, sampai hari ini sudah tidak perlu lagi baca Alkitab. Ya, saudara, pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Untuk engkau mengusahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Karena ketika saudara menjalani hidup ini dengan kehendak saudara dan saya sendiri, maka kita adalah tuan, saudara. Dan ketika kita tuannya, berarti kita yang akan, saudara, mengusahakan kesejahteraan kita sendiri. Kita yang akan mengusahakan keberhasilan kita sendiri, karena sesuai dengan kehendak kita. Padahal kita ini serba terbatas, saudara. Ya saudara, saya di Manado, kalau tiba-tiba tadi Kak Cliff yang antar saya
taruh saya di satu jalan, saudara, di sana, saudara, di ujung sana, saudara, saya kesini, saudara, saya bisa kesasar berjam-jam, saudara ya. Ini baru kota Manado, sama-sama Indonesia, saudara. Bahkan ketika saya tinggal di Jakarta pun, saudara, banyak jalan di Jakarta yang seumur hidup saya belum pernah injak. Betul nggak, saudara? Ya. Banyak jalan di kota Jakarta, saya sudah hidup di sana puluhan tahun, tapi ternyata banyak yang saya masih belum tahu. Padahal itu ada di depan mata saya. Apalagi hal-hal lain, saudara, yang di luar kemampuan saya. Tapi seringkali, saudara, kita hidup sesuai kehendak kita sendiri. Kapan kita cari Tuhan? Kita cari kehendak Tuhan ketika kita butuh Tuhan. Ya, saudara, kalau hanya cari Tuhan ketika kita butuh Tuhan, maaf, saudara, kalimatnya bukan Tuhan, pakai aku jadi alatmu. Bukan, saudara. Kalimatnya adalah kita sedang memperalat. Betul nggak, saudara ya? Ya, jadi kita cari Tuhan pada saat kita butuh Tuhan. Jadi ada masa-masa Tuhan tidak bagian dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau terus cari kehendak Tuhan, berarti setiap, saudara, perjalanan hidup saudara dan saya, kita tidak mau menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang mau seperti itu katakan amin. Yang mau tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, haleluya. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti agenda Tuhan. Kalau agenda Tuhan, saudara, berapa kali saya sampaikan, budgetnya budget tuh betul nggak, saudara? Ya, kalau saya, saudara, pergi ke Manado, ya, diutus oleh kantor, saudara, pasti budget transportasi, akomodasi dibiayai kantor. Tetapi kalau agenda saya sendiri, bayar sendiri, saudara. Budget saya sendiri terbatas, saudara. Tetapi ketika, saudara, saya diutus kantor yang bayar, kantor yang keluarkan semua, saudara, anggarannya. Ketika saudara hidup dalam dunia ini sesuai dengan agenda kerajaan Allah, catat baik-baik, pakai anggarannya siapa? Anggaran kerajaan surga, unlimited, saudara. Yang ngerti tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya, saudara, belum lama ini, ya, dalam kondisi kami juga baru recovery, saudara ya. Tahun 2023 ini, ya, setelah pasca pandemi benar-benar baru terjadi recovery yang luar biasa. Semuanya Tuhan kembalikan, bahkan berlipat kali ganda. Tiba-tiba satu kali ada seorang rekan dari Singapura kontak, saudara. Dia tanya-tanya pelayanan. Dia kontak istri saya, kebetulan istri saya kadep anak juga di Round 1G. Dia lihat, saudara, itu pelayanan anak itu belo ya. Kalau saya nggak salah nih, Om Hari sama Om John zaman MDPJ dulu sering dititipin ya, buku belo ya. Ya, dia lihat sekarang pelayanan online ya. Tiba-tiba dia komit, oke, setiap bulan aku akan transfer. Waduh, saudara, berkat bangsa-bangsa, saudara, mengalir, nggak ada hujan, nggak ada badai. Kenapa? Karena pakai agenda kerajaan sorga, budgetnya budget kerajaan sorga. Tiba-tiba, saudara, dari bangsa-bangsa mengalir. Saudara nggak pakai janjian, tapi Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Yang mengerti tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, haleluya. Karena itu selaraskan agenda saudara dengan agenda sorga. Jangan jalan sendiri, thank you ya. Nah, saudara, ayat selanjutnya, kalau kita benar-benar mau bangun dan bangkit, ayat 18. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, saudara. Ya, mungkin boleh juga, saudara, dan janganlah kamu mabuk oleh cap tikus. Bisa juga kali, saudara ya. Nah, saudara, pokoknya segala sesuatu yang memabukkan, ya, saudara ya. Mabuk itu berarti kan sudah diambil alih. Mabuk itu kan berarti sudah dikuasai, saudara ya. Ketika orang mabuk, dia melakukan hal-hal yang di luar kehendak dia. Tetapi Tuhan katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi sebaliknya penuh dengan Roh Kudus. Saudara, berarti kita ganti, bukan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, tapi dikuasai oleh Roh Kudus dan Roh Allah. Tetapi bagaimana bisa terjadi kalau masih mabuk oleh anggur? Oh, Pak Pendeta, saya tidak mabuk oleh anggur. Oh iya, engkau tidak mabuk anggur, tapi engkau mabuk TikTok. Sama aja, saudara ya. Ya, saudara ya, nggak mabuk anggur, mabuk Netflix, saudara ya. Ya, saudara, FOMO, scroll down terus. Saya tidak tahu screen time Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda di tempat ini, berapa jam di depan gadget. Ya, jangan heran kok pengurapannya bocor. Ya, anak-anak muda kemarin datang ke tempat ini dapat pengurapan. Ya, tetapi kalau setelah itu, ya, engkau biarkan pengurapan itu tidak bekerja dalam hidupmu dengan melakukan agenda kerajaan Allah, jangan heran pengurapannya bocor. Tetapi sebaliknya,
ketika engkau pergunakan waktu yang ada. Karena waktu itu tidak selama-lamanya ada. Betul ya saudara? Perhatikan kalimatnya. Pergunakan waktu yang ada, artinya ada saatnya tidak ada saudara. Halo? Ya, waktu yang saya dan saudara punya itu bukannya unlimited saudara. Ya, waktu kita itu terbatas. Segala sesuatu yang terbatas itu berharga dan mahal. Ya. Kalau yang unlimited saudara itu murahan. Tapi kalau yang terbatas itu saudara tidak boleh buang dengan sembarangan. Karena itu jangan sampai waktu yang ada mabuk oleh dunia ini. Ya saudara, anak-anak muda mabuk oleh game online. Walaupun lagi cuper, lagi long weekend, ya saudara lagi libur panjang. Pastikan tetap intim dengan Tuhan yang mau, katakan amin. Ya saudara, lanjut. Untuk bangun dan bangkit, ayat yang ke-19. An impactful life, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, dan bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap. Saudara, ini ayat orang kadang-kadang bingung ya. Dibilang berkata-katalah seorang kepada lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian. Ini bagaimana Pak Pendeta? Apa kita disuruh buat drama musikal gitu ya? Jadi ngomong sambil bernyanyi gitu ya. Nah saudara, kenapa saya kasih an impactful life? Ya, karena begini. Ketika saudara menghidupi agenda kerajaan Allah, ketika saudara tidak tukar waktu yang ada redeem tadi ya dengan keinginan kita sendiri, tapi kita tetap jaga agar pengurapan tidak bocor. Jangan sampai berjam-jam saudara lihat reels, lihat apa lagi saudara ya, video-video singkat sekarang banyak ya. Saudara kalau terus scroll ke bawah kira-kira sampai kapan habis saudara? Ya sampai abad yang akan datang habis-habis saudara ya. Ya saudara nggak akan habis-habis ya. Hati-hati, itu yang iblis mau engkau terjebak di sebuah kotak kecil berwarna-warni yang bisa bawa saudara jauh dari Tuhan. Bukannya nggak boleh saudara ya, tapi ada waktunya, betul? Ya, saudara bagaimana punya impactful life? Firman Tuhan berkata, berkata-katalah ya dengan kidung pujian dan nyanyian rohani. Kira-kira seperti ini loh. Kira-kira hidup saudara itu bisa dinikmati oleh banyak orang seperti kidung pujian. Amin. Hidup saudara bisa dinikmati oleh banyak orang seperti nyanyian rohani. Amin. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu semua berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saudara, salah satu perkataan yang merupakan mazmur, pujian dan kidung pujian justru saudara, dengan cara tidak berkata-kata. Loh kok bisa? Kan tadi saya sampaikan saudara, ya saudara, hidup yang penuh dengan pujian, ya kidung pujian, nyanyian rohani adalah hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan itu justru berkata apa? Salah satu kata-kata yang menghasilkan kidung pujian justru kita tidak berkata-kata. Oh kenapa Pak Pendeta? Karena firman Tuhan kalau saudara baca nanti di rumah, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini termasuk nyanyian rohani saudara. Yang ngerti katakan amin ya. Ketika kita lambat untuk berkata-kata, itu hidupmu bagaikan nyanyian rohani. Saya kasih satu kesaksian. Satu kali saya janjian dengan istri saya, Metua saudara ya, di Pengkolan saudara. Di Jakarta itu ada namanya TJ. Apa itu TJ saudara? Transjakarta ya. Saudara, saya janjian sama istri saya kantor di daerah Kuningan dekat KPK sana. Lalu istri saya ke Jakarta, naik Transjakarta. Saudara, dia ada di satu seperti mall gitu dia. Kita biasa janjian di situ karena saya tidak perlu lewati ganjil genap. Ya Jakarta ada ganjil genap saudara ya. Saya bisa lewat belakang. Nah, biasanya supaya gampang, titik banyak untuk bisa berjanji paling gampang di mana? Di Pengkolan saudara. Sudah tahu Pengkolan nggak saudara? Pojokan saudara ya, belokan ya. Ya, di pojokan. Nah, istri saya bilang dia sudah mau sampai. Oke, saya jalan saudara. Saya jalan, ternyata saya terlalu cepat sampai. Jadi saya belok dulu ke kiri, saya bilang, aku muter dulu ya.
nanti kamu tempat biasa. Saya belok kiri dulu muter saudara. Ternyata istri saya inisiatif. Ketika saya muter dia sudah sampai. Dia menuju ke tempat saya akan berputar saudara. Dia pikir supaya lebih cepat ketemu. Nah saudara, namanya pria itu fokus ke satu titik aja, nggak bisa nyebar-nyebar saudara ya. Jadi ketika saya putar balik, ya mata saya tertuju kemana? Ke pojokan saudara ya. Rupanya istri saya so begini-begini saudara ya. Saya nyenyel tahu, ya saya mulai minggir pelan-pelan. Mana istri saya nggak kelihatan, katanya udah mau sampai. Rupanya saya kelewatan. Dia lari-lari kejar saya saudara ya. Begitu dia lari-lari sudah mau sampai, saya jalan lagi saudara ya. Mana dia nih, mana ya? Sudah saya berhenti lagi. Karena saya berhenti dia lari lagi saudara ya. Dia lari lagi, baru dia mau ketok. Saya jalan lagi saudara ya. Begitu saya sudah mau sampai ujung saudara, maka saya harus belok. Ini makin jauh muternya. Jadi sepertinya istri saya lari sprint saudara ya. Dia lari sekencang-kencangnya, dia ketok jendela saya. Saya kaget, rupanya sudah ada di belakang dari tadi. Ya saudara, saya buka pintu ya. Saudara, saya tidak perlu ceritakan bagaimana kondisi di dalam saudara ya. Kira-kira seperti itu ya saudara ya. Itulah saat saya tidak perlu banyak ngomong saudara ya. Lambat berkata-kata, cepat mendengar. Disitulah justru saya punya nyanyian rohani buat istri saya saudara ya. Saudara, saya persilakan dia mengeluarkan setiap unek-unek di hatinya saudara ya. Karena wanita harus mengerti saudara ya. Izinkan dia, mungkin hari itu dari kota 20.000 kata, mungkin baru 15.000, masih butuh 5.000 saudara ya. Saya izinkan dia. Dan saudara, ketika saya lakukan apa yang firman Tuhan katakan, gak lama saudara, 15 menit udah mesra lagi saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Coba kalau zaman dulu saudara, waduh saudara, kalau dia 8 oktav, saya 16 oktav saudara ya. Akhirnya gak pernah kelar saudara. Akhirnya berantem ribut, pasti dia udah naik, gak lama ngapain lagi kira-kira? Turun lagi saudara ya. Itu zaman dulu. Tapi setelah bertobat Tuhan, aku mau punya nyanyian rohani. Nyanyian rohani ketika hidup saudara itu indah dan merdu di mata orang lain. Yang mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, ayat selanjutnya, impactful life. Ketika hidup saudara dan saya dipenuhi firman Tuhan, ada banyak proses dalam hidup ini, tapi selama kita menghidupi firman Tuhan pasti keluar dari pemenang. Katakan amin ya. Saudara, selanjutnya Efesus 5 ayat selanjutnya ayat 20, ayat tentang bangun dan bangkit adalah ketika saudara dan saya, firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, mengucap syukur senantiasa. Kenapa saya katakan a faithful life? Karena kita mengucap syukur bukan sesuatu yang ada di angan-angan saudara. Tetapi kita mengucap syukur karena kita punya iman bahwa pertolongan is on the way. Katakan amin. Ya, kita mengucap syukur karena kita yakin ya penderitaan yang ada sekarang ini tidak akan selama-lamanya akan menimpa hidup kita. Pada waktunya Tuhan pasti tolong. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itulah kita mengucap syukur saudara. Ucapan syukur itu bagian dari hidup orang beriman. Orang yang jarang mengucap syukur, jangan-jangan imannya sedang lemah. Saudara, saya ingat satu kali kami pernah mengalami kebangkrutan. Ya waktu itu saya ingat saudara saya masih di rumah, istri saya juga masih di rumah, harusnya dia sudah mau jemput anak saya. Tapi kita bingung saudara, sudah kehabisan uang waktu itu. Dan waktu itu yang kami lakukan apa saudara? Kami sama-sama mengucap syukur. Dalam kidung pujian kami nyanyi, kami mengucap syukur saudara. Ya, saudara, waktu itu istri saya belum berani juga datang ke sekolah karena lagi ada arisan ibu-ibu yang biasa nungguin anak-anak saudara. Waktu itu belum ada saudara setoran arisannya saudara ya. Jadi dia nggak datang ya. Peraturan yang tertulis di seluruh dunia saudara ya, dari Persatuan Ibu-ibu Arisan, kalau tidak datang tidak dapat arisan saudara ya. Di skip dulu ya. Akhirnya waktu itu kami cuma bisa bersyukur. Bahkan saudara, kalau saudara ada ngeliat saya kayak orang gila karena saya nari-nari saudara ya. Padahal nyanda ada doe tapi nari-nari saudara ya. Wah luar biasa. Kenapa? Karena punya iman, mengucap syukur. Tiba-tiba, ini masih zaman dulu, zaman BBM, BlackBerry Messenger saudara ya. Tiba-tiba ada BBM masuk saudara. Tahu apa BBM-nya? Tiba-tiba itu ibu-ibu arisan bilang,
Kalau orang Manado bilang, ngana yang dapat ini ya, ngana yang naik. Loh, bukannya kalau nggak datang itu di skip. Sepertinya hari itu Roh Kudus bekerja, saudara ya. Ketika dia, loh kok bisa dapat? Nggak tahu nih kenapa, kita semuanya pengen aja lo yang dapat. Oh puji Tuhan hari itu saudara, tiba-tiba kami dapat berkat saudara ya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Karena mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena kita percaya pertolongan is on the way. Ya karena kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun waktu itu nggak tahu dari mana. Bahkan istri saya aja belum berani datang ke sekolah. Tetapi ternyata dari situlah justru datang pertolongan saudara. Ya tahun lalu saya juga sempat saksikan bagaimana pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ya di masa-masa pandemi Tuhan pelihara kami. Tetap mengucap syukur ya. Yang terakhir ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ketika kita semua menempatkan takut akan Allah di atas segala-galanya, saudara, maka saya yakin dan percaya langkah kaki saudara itu akan terus menundukkan diri kepada Allah, sehingga kepada orang lain pun saudara tidak akan angkat kepala. Betul ya? Saudara tadi cerita kesaksian Bapak Bupati ya, ke tempat orang seperti paranormal, ada macam-macam. Ya, saudara, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita lebih takut Tuhan daripada takut dunia. Betul saudara ya? Kita lebih ketakutan akan Allah daripada takut akan serangan-serangan dunia. Saya tidak tahu di sini yang bekerja, adakah saudara yang lagi insecure hari ini? Takut dijegal karirmu? Oh saudara, ya selama saya bekerja di dunia sekuler, saudara, banyak orang yang mau jegal saya. Tapi saya tidak pernah merasa insecure. Kenapa? Karena saya tahu mereka bukan berhadapan dengan saya. Kalau saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau berhadapan dengan Allah, ya maka saya nggak ada lawan. Yang ngerti tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Satu kali saudara, saya pernah bekerja di satu perusahaan. Ya level saya waktu masih manajer. Ada sesama manajer yang benci saya karena ada senior manajer yang saya baru masuk, dia ternyata cukup dekat sama saya, menggantikan posisi dia yang dulu dekat. Ya saudara, dia suka banting-banting barang sama saya segala macam saudara. Lalu saya dengar cerita dia adukan hal-hal buruk ke presiden direktur waktu itu. Tapi saya tidak pernah balas. Kenapa saudara? Saya tahu saudara, saya justru harus berdoa buat orang ini. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan saya. Siapa yang berani jatuh ke tangan Tuhan? Betul nggak saudara? Ya, ketika Daud saudara di hadapan suruh pilih lebih baik hukuman mana, dia bilang lebih baik ya dia sakit daripada semuanya daripada dia jatuh ke tangan Tuhan. Saudara, dia jatuh ke tangan, dia nggak berani saudara kalau sampai tangan Tuhan turun langsung atas dia. Sehingga ketika ada orang coba jegal hidup saya, ya saudara, maka justru saya kasihani dia, saya doakan dia. Saudara, kalau sudah datang ke Jakarta, saudara, jalanan Jakarta seperti rimba raya, saudara ya. Hukumnya itu saudara, siapa cepat dia dapat. Oh saudara, wah, set saudara. Satu kali saya ingat kemarin belum lama saudara, bubaran menjelang buka puasa, orang pulang bersamaan dan sudah THR-an saudara, itu macetnya luar biasa saudara. Saya ingat tiba-tiba ada satu mobil ambil tempat saya, seret. Wah, darah mendidih saudara ya. Oh saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat. Ya, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lah, masa jalur aja mau saya pertahanin saudara? Mau bunuh-bunuhan gitu saudara ya? Maaf loh saudara, yang viral itu banyak yang model kayak gitu, betul nggak? Ya sampai ada yang mati di jalanan cuma gara-gara itu saudara. Masa cuma jalur seberapa meter saya mau pertahankan? Yesus saja tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ngapain saya pertahankan jalur ini? Akhirnya saya kasihlah dia saudara jalur itu. Udah ambillah sana gitu ya. Begitu dia ambil saudara, rupanya jalur itu adalah jalur macet
Orang bilang zaman sekarang macet neraka, saudara ya. Karena itu rupanya macet total, muter itu mall macet semua nggak jalan. Saya ngasih dia, saya ambil ke kiri, saudara. Udahlah saya ngalah, saya ke kiri. Begitu saya ke kiri ternyata malah jalannya kosong lompong, saudara ya. Dan saya pulang mau belok kiri. Coba kalau saya tadi pakai ego saya, saudara, saya pertahankan jalur saya, maka saya terjebak macet berjam-jam. Tapi karena saya tidak pertahankan apa yang harusnya saya rasa saya pertahankan, justru di situ saya dapat kelegaan dari Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ketika saudara menghidupi apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi? Yang terakhir, klik selanjutnya. Ayat pertama tadi, saudara. Apa? Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Saudara, kalau Kristus sudah bercahaya, kita jalan-jalan sendiri, saudara. Jalan sendiri dalam kegelapan, nabrak-nabrak, lebih banyak salahnya, saudara. Ya, saudara, tetapi kalau saudara di dalam Tuhan, kalaupun saudara kepeleset, Tuhan tidak biarkan jatuh tergeletak. Ya, saudara, mari sama-sama. Di masa Paskah ini, biar kuasa kebangkitan Kristus itu juga membangkitkan kita kembali dari tidur rohani dan dari mati rohani. Yang mau tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari saya undang imam musik, boleh maju ke depan. Saudara, saya tidak tahu apakah hari ini Kristus bercahaya atas saudara atau tidak. Tapi paling tidak dari wajahnya kelihatan. Lihat dulu dong kiri kanan, saudara. Wajahnya redup atau bercahaya, saudara ya. Ya, tatapan matanya seperti tatapan kematian atau kebangkitan, saudara ya. Oh, saatnya kita bangkit. Yang setuju tepuk tangan berbuat Tuhan kita. Haleluya. Oh, rabasyakaralabayaralaba. Oh, Jesus. Saudara, kita mau setia sampai garis akhir apapun yang terjadi. Kita tundukkan kepala sejenak, renungan firman Tuhan hari ini. Saudara, kadangkala ketika kita tidur rohani atau mati rohani, kita tidak menyadari hal itu. Karena kita lebih banyak melihat dan menilai cara hidup orang lain. Firman Tuhan katakan, perhatikan cara hidupmu, bukan cara hidup orang lain. Bagaimana cara engkau menghabiskan waktu-waktumu yang terbatas? Apakah engkau sungguh-sungguh setia menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau kehendakmu sendiri? Saudara, selama masa pandemi sampai dengan pasca pandemi ini, saya mengantarkan mungkin lebih daripada 20 orang masuk ke pemakaman, saudara. Dan waktu yang mereka miliki sudah selesai di bumi. Kita masih punya waktu yang tersisa. Dan yang kita miliki ini bukan selama-lamanya, saudara. Limited. Kalau cuma sebentar ini, engkau nggak beri yang terbaik, kapan lagi, saudara? Saya ulang, kalau cuma yang sebentar, kita nggak beri yang terbaik, kapan lagi, saudara? Saya mau tantang saudara, di sisa waktu hidup kita ini, kita mau setia sampai akhir. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti
untuk selamanya. Oh Jesus, kasih-Mu tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Sekali lagi saudara. Oh Jesus, ini kerinduan gereja-Mu Tuhan. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang dalam rumah tangga sudah mulai main mata dengan orang lain. Firman Tuhan katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Kamu akan mati kalau kamu teruskan apa yang kamu kerjakan. Saya yakin percaya saudara tidak kebetulan melangkahkan kaki ke dalam ruangan ini karena Tuhan sayang keluargamu. Oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mulai mengalami tidur rohani dan mati rohani Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bangkit. Kami gak mau terus-terusan berhenti baca Alkitab. Kami tahu itu membahayakan hidup kami. Kami gak mau terus-terusan tidak puji dan sembah Engkau. Kami tahu kami dalam kondisi yang berbahaya. Tapi sebaliknya Tuhan, hari ini gereja-Mu mau bangkit. Dan kami sama-sama Tuhan mau redeem. Kami sama-sama menukar waktu yang ada, yang masih sisa ini, untuk kami terus ada dalam agenda kerajaan Allah, bukan agenda kami. Hidup dalam takut akan Allah, bukan takut akan manusia Tuhan. Waktu kami takut akan Allah, maka kami tidak akan merasa insecure. Waktu kami lebih takut akan Allah, kami tegak menghadapi setiap musuh-musuh kami Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh ralabaya kalalabaya. Kalau hari ini kau sedang dalam pergumulan, saudara belajar mengucap syukur dengan iman bahwa pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Saudara, kalau ada anak muda di tempat ini yang engkau tahu bahwa waktumu main game telah membuat pengurapan itu bocor, dan engkau menyadari keadaanmu, sama seperti anak yang hilang, dia menyadari keadaannya bahwa ia punya berkat yang dahsyat yang dia tinggalkan ada di rumah bapaknya, dan dia mau bangkit kembali. Bapak, aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak mudamu di tempat ini yang terikat dengan game online Tuhan, yang terikat Tuhan dengan medsos Tuhan.
Tuhan, kami mau menyadari keadaan kami, dan kami tidak mau tukar berkat yang ada di tempat Bapa kami dengan berkat dunia Tuhan yang sementara. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap ikatan hancur dalam nama Yesus. Merdeka, bebas saat ini. Engkau tidak lagi dalam perbudakan. Engkau manusia merdeka di dalam Tuhan. Ambil langkah iman untuk bangkit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya mulai hari ini Tuhan, kehidupan rohani kami akan bangkit dan berbeda dari hari yang lalu. Terima kasih buat pengurapan yang baru Tuhan. Terus Tuhan, buat kami bergandengan tangan dalam komunitas rohani yang ada di tempat ini, untuk sama-sama sampai di tujuan. Tidak ada yang tertinggal. Di dalam nama Yesus, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah yang setia. Sama-sama kata. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado.
Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.